Bahasa kayak gitu itu karena sudah pada level yang udah nggak ada lagi narasi kosakata yang bisa menggambarkan apa yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi, keboliman kalau tadi gitu yang terjadi. Nah seperti itu. Jadi jangan diubah rakyat kepada presiden kan dibayar rakyat, satu paket itu. Apakah saya punya pengalaman? Saya dulu kan anggota KPU. Tiap hari itu semua media menghina kan. Tapi ya saya cuma apa ini dilihat, oh kayak gitu, kita perbaiki. Nggak ada. Kita itu siapa? Sekarang KPU. Ini yang diharapkan siapa? Nggak dalam perubahan-perubahan ini yang diharapkan itu siapa? Dari eksekutif atau dari kalau mau berubah gini nggak bisa eksekutif atau nggak bisa kan ini udah kayak rezim kayak gitu loh. Jadi kekuatan eksekutif yang dilegitimasi oleh kekuatan legislatif. Legislatif tidak berfungsi karena partai politiknya juga tidak terlalu, partai politiknya sudah terjebak kayak gitu ya. Sudah terjebak dengan itu tadi siapa yang semua kan banyak yang mengamati. Kalau Pak Marwan Batubara kemarin menyebut bahwa kunjungan Presiden dan Pak Luhut ke minggu kemarin atau minggu ini di Cina itu adalah kunjungan yang ke-11 kali. Artinya kedatangan yang kemarin itu adalah membuka seperti kayak inner beauty loh, buka-bukaan secara monggo apa yang mau diperlukan monggo untuk bandar. Ini ada tambahan energi panas bumi, ini ada terus mau diperluas tambahan tahun lagi itu kemudian. Nah ini kan yang menambah semacam bukan kegalauan saja, kerisau dan gregetan terhadap keadaan seperti itu. Nah itu kewajaran atau memang tolong kepengen Ibu menjelaskan ini wajar nggak sih kayak gitu Bu? Maksudnya reaksi maksudnya gini, panggilan sampai ke-11 itu seolah menghadap Tuan Ndoronya gitu. Kemudian memberikan laporan-laporan. Itu sebetulnya yang saya selalu mengatakan bahwa kedaulatan Indonesia sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Itu siapa yang karena rasa malu itu siapa? Ya pejabat dong. Pejabatnya ya kan. Tapi mereka tahu bahwa rakyat ini tidak harmonis kemudian terjadi gejolak termasuk karena kemudian yang jadi korban kayak misalnya COVID-19 berapa sih anggaran APBN untuk rakyat dan berapa untuk bandar? Kenapa kemudian rakyat diwajibkan beli sampai saya dulu sempat 1,1 juta yang namanya pertama kali itu apa itu yang PCR 1,1 juta kita serumah pula nggak cuma satu orang kayak gitu, bukan saya sendiri. Dan itu kayak terlupakan ya, kurang ngajar sebenarnya. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari itu nggak bisa di sini letaknya bahwa negara rezim yang berkuasa memanfaatkan kong kali kong dengan bandarnya. Jadi menjadi pencari rente, jadi dia punya proyek untuk beli vaksin tapi menggunakan aturannya negara. Ya kan? Negara mengeluarkan peraturan naik kereta harus PCR, naik ini harus PCR. Padahal PCR-nya siapa yang dapat proyek PCR-nya? Vaksin juga kayak gitu. Siapa yang mendapatkan proyek vaksinnya? Nah, semuanya seperti ini. Ini yang kemudian menimbulkan sebetulnya ketidakpuasan, kemarahan. Karena apa? Karena ada rakyat rakyat miskin yang terus menjadi miskin. Ya kan? Kalau saya kemarin ketemu dengan kawan-kawan saya dari Australia misalnya, pada saat COVID-19, mereka itu bisa dikasih. Anda boleh ke supermarket beli sekian gratis. Jadi bisa dapat daging, sayur, apa kayak gitu dengan amount ini gratis. Negara yang bayar. Semuanya itu. Bukan yang cuma sekedar orang miskinnya aja yang dilempar-lempar sembakonya, enggak. Jadi persoalan dengan negara ini adalah pemimpin tidak memikirkan rakyatnya. Oleh karena itu akhirnya muncul yang disebut social and political unrest. Itu di dalam teori ilmu politik, di dalam sejarah politik biasa saja. Kalau pemimpinnya tidak memikirkan rakyatnya akan terjadi gejolak. Itu udah kayak teori aja, nggak usah ketakutan ada pemimpin. Oh iya kita dibenci, enggak. Yang kita benci itu adalah kebijakannya.
yang tidak tunduk taat patuh kepada amanah konstitusi. Ya. Kayak gitu kan. Ada nggak kalau dilihat misalnya para pejabat itu menggunakan argumen dalam pasal 33 kitab ini? Nggak ada. Nggak pernah kan kita mendengar. Ya. Jadi aturannya apa? Aturannya suka-suka bandar bagaimana? Karena dia sudah bayarin pada saat pemilunya itu. Banyak pemimpin-pemimpin dunia ini bukan hanya sekedar zalim atau dia bahkan sampai tirani juga ada lah ya. Walaupun orang sudah menyebutnya sekarang ini sudah sampai tirani. Tapi persoalannya ini atas dasar sifat dari rezim yang tidak berpihak pada rakyat atau karena memang ada yang menyitir benar sampai seperti apa nanti? Apa dalam penjajahan nggak misalnya gitu? Ya kalau itu kan namanya neokolonialisme, neoimperialisme, bahwa sekarang itu penjajahan tidak dengan model kayak zaman dulu, wilayahnya dijajah, tapi ekonominya kuasai ekonominya, kuasai presidennya, kuasai ini, maka akan Anda kuasai negaranya kayak gitu. Makanya kenapa dengan model popular vote seperti pilpres ini itu kelemahannya di situ. Ada bandar-bandar yang masuk yang kemudian jadi, tapi setelah selesai kan nggak ada kemudian bandar itu membiayai pemilu terus dia diem aja. Pasti kepentingannya, bahkan ikut draftingnya kayak undang-undang omnibus ketenagakerjaan itu kan, jadi mulai dari eksploitasi sumber daya alam, kemudian kepemilikan tanah ya, HGU-nya seperti apa. Cuma persoalannya yang saya kadang-kadang berpikir ini, apa para pemimpin republik kita ini tidak ada yang punya pemahaman knowledgeable terhadap apa itu kedaulatan, apa itu adalah yang harus dijaga, ya, kedaulatan nasional yang harus dijaga, keamanan nasional yang harus dijaga. Contoh misalnya kayak IKN. IKN itu kan isinya rahasia negara ini. Kalau swasta yang ini kan nanti ditaruh aja chip di situ, chip di sana. Saya aja mempertanyakan kok kenapa yang namanya kedutaan Inggris itu di Medan Merdeka Selatan. Kenapa kita berpikir gitu? Kenapa itu yang namanya kantor wakil presiden Amerika rumah? Yang kedutaan Amerika, Merdeka Selatan. Amerika kok Inggris. Amerika. Medan Merdeka Selatan Amerika. Ya. Kemudian kenapa kok rumah wakil presiden persis sebelahnya rumah itu atasnya politik Amerika. Sebelahan pas. Iya, seberangan jalan. Ini kan sebetulnya pemahaman kita terhadap space, pemahaman kita kepada ini. Walaupun sekarang kalau dengan IT mau di mana aja kan udah terang benderang. Ya tapi tetap dong simboliknya kan apa kayak gitu. Kenapa kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kayaknya tidak terlalu mendapatkan perhatian baik dari para ini. Jadi kalau sekarang misalnya yang tadi, apakah wajar rakyat sekarang udah semua lini kok kita pendidikan ya, sekarang anak-anak kita dari mulai addicted dengan TikTok, dengan yang kayak gitu-gitu, yang males kemudian ke perpustakaan, males baca, yang kayak gitu menjadi isu. Kesuksesan dilihat dari materi, dilihat dari ini, bukan dilihat dari akhlaknya, dari moralitinya dan sebagainya. Nah, mau menang dengan money politics, pindah-pindah suara, pindah-pindah vote yang kayak gitu-gitu. Dari ini leadership, bahkan waktu itu ada salah satu bupati di NTT, ya, ternyata warga negara Amerika. Jadi ikut pilkada warga negara Amerika. Waktu saya ditanya oleh wartawan, saya cuma jawabnya, lo kan cuma nyontek. Apa yang dilakukan oleh presiden kan? Presiden mengangkat menteri atau wakil menteri warga negara Amerika, walaupun orang Padang. Nah, jadi semuanya ini bermuara kepada leadership tadi itu, yang tidak peduli kepada rakyatnya, yang tidak peduli kepada, nggak punya empati, nggak punya simpati, nggak memiliki bagaimana komunikasi politik. Jadi kalau sekarang banyak ahli komunikasi politik, profesor komunikasi politik bicara tentang bahasa yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung misalnya. Pertanyaan saya, pernahkah Anda secara terus-menerus membaca bagaimana bahasa komunikasi politiknya para pejabat? Karena itu yang lebih penting. Karena dia pemimpin, dia pejabat, dibayar oleh rakyat, dibandingkan bahasanya rakyat. Rakyat itu mengeluarkan bahasa-bahasa kayak gitu itu karena sudah pada level yang udah nggak ada lagi narasi kosakata yang bisa menggambarkan apa yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi, keboliman kalau tadi gitu yang terjadi. Nah seperti itu. Jadi jangan diubah rakyat kepada presiden. Presiden kan dibayar rakyat. Satu paket itu.
apakah saya punya pengalaman. Saya dulu kan anggota KPU. Tiap hari itu semua media menghina, tapi ya saya bilang, apa ini dilihat, oh kayak gitu, kita perbaiki. Nggak ada. Kita itu siapa? Sekarang KPU. Ini yang diharapkan siapa? Nggak dalam perubahan-perubahan ini yang diharapkan itu siapa? Dari eksekutif atau dari kalau mau berubah gini, nggak bisa eksekutif atau nggak bisa kan. Ini udah kayak rezim kayak gitu loh. Jadi kekuatan eksekutif yang dilegitimasi oleh kekuatan legislatif. Legislatif tidak berfungsi karena partai politiknya juga tidak terlalu. Partai politiknya sudah terjebak kayak gitu ya. Sudah terjebak dengan itu tadi siapa yang memberikan bayaran. Kayak dulu zamannya saya KPU, kita punya pertama kali agar partai politik bisa melaporkan sumbangan dana baik untuk dari individu maupun perusahaan, dana rutin untuk partai dan dana kampanye kampanyenya dimasukkan nggak dimasukkan, tapi saya tahu bahwa itu nggak benar. Kenapa nggak benarnya? Kalau iklan di TV itu kan bisa dihitung. Anda naik kampanye naik pesawat helikopter, naik pesawat itu kan bisa dihitung. Nah dari mana? Aturannya kan ada 5 miliar kalau individu, kemudian kalau itu 25 miliar ya perusahaan. Tapi kan kita juga dengar ada yang sampai mengeluarkan 100 sekian miliar, ada yang mengeluarkan sekian triliun, kan kita tahu. Saya lihat sekarang ini lebih dari 3-4 partai lah yang kebetulan berhubungan, kecuali yang tidak berhubungan. Mereka kesulitan untuk mencari caleg sekarang ini. Dulu kan dapat uang dari sana, sekarang bahkan banyak gratis lah, atau bahkan ada yang partai yang mengatakan akan membiayai. Ini ada gejala apa? Ke orang sudah tidak percaya kepada itu, atau karena memang tidak punya uang, atau apa? Maksudnya partai politik nggak bisa membiayai. Sedang menjaring, nggak bisa membiayai. Ya, yang itu tadi kan mahal. Jadi atau mereka sudah mungkin sudah cukup juga, merasa sudah kaya dan sudah nggak bisa lagi duitnya. Kan seringkali kalau saya mengatakan ini duit dari mana sih orang-orang ini, saya seringkali mengatakan uang setan dimakan hantu. Ibu kenapa kok sini, ya udah gue balik uang hantu dimakan setan. Saya bilang kayak gitu kalau saya bicara di teman-teman di partai-partai politik. Tapi kan dari mulai partai politik menjadi pencari rente gitu ya, jadi dia mendapatkan dana dari itu. Partai politik mendapatkan dana dari para yang tadi itu kong kali kong dengan pengusaha-pengusaha. Partai politik mungkin dapat dana dari misalnya dari import minyak atau ekspor apa, ini import gula, import itu kan hitungannya per kilo berapa atau per ton berapa atau per barrel berapa, kan seperti itu. Nah setelah mungkin secara politikal ekonomi demikian ya, tapi saya nggak terlalu ini dengan, tapi intinya partai politik itu biaya mahal. Ikut pemilu itu biaya mahal bagi partainya. Nah, cuma kan selalu dikatakan, oh iya pemilu ini KPU-nya mahal, sekarang 86 triliun. Zamannya saya 3 kali pemilu 7,2 triliun. Artinya sebetulnya apakah kita bisa dengan minimalis gitu? Bisa. Cuma kan orang nggak percaya. Percayanya Anda punya duit menang. Kan itu soalnya. Mindsetnya yang ada. Partai politik juga kayak gitu. Anda punya duit menang, padahal menang bukan itu. Menang kan karena la haula wala quwata illa billah, catatan Anda aja. Kenapa? Kalau Anda, oh iya saya pakai uang segini saya menang. Sebetulnya kamu nggak pakai uang juga bisa menang. Karena kalau kamu hari ini jadi anggota DPR, catatanmu ada, rezekimu itu ada catatannya di atas. Untuk apa kamu jemput dengan cara tidak halal kayak gitu kan? Nah, dengan kondisi carut marutnya partai politik itu, karena ini menjadi core-nya itu kan di partai, rekrutmennya, kemudian senang dengan jabatan, kekuasaan itu legit, maka ada yang pingin 3 periode, ada yang mau ditambah, pemilu mau tidak mau pemilu 2024 dan sebagainya itu bermuara dari partai politik. Baik, itu. Saya mau kembali ke laptop lagi nih, karena bukan saya tidak kepengen anggapan itu, tanpa pusing ya, karena terlalu berat sekali PR kita nih, Nah tapi larinya partai, beresin partai. Ayo yang cerdas-cerdas masuk partai, jangan biarkan
aktivis-aktivis partai itu tidak jelas. Yang sudah di partai, ayo belajar. Iya. Jadi kembali ke masalah perokian kan supaya orang itu memantapkan kembali tentang penilaian terhadap paroki ini. Iya. Karena sekarang ini kan berhadapan dengan orang yang sebenarnya kalau saya lihat tidak melawan apa yang menjadi fokus Pak Rocky itu, yang tahu pokoknya dia ini adalah pembela dari Mr. Presiden ini dan tidak senang bahwa dia merasa dihina presidennya kan itu. Nah, kalau saya melihat bahwa apa Pak Rocky itu tidak ada gambaran untuk bagaimana mempergambarkan kurang ajarnya apa itu Pak Presiden ini, di mana rakyat sedang seperti ini kok malah dalam waktu yang sedikit ini sisa ini bukan untuk memperbaiki atau apa berkomunikasi atau menyiapkan tentang proses pemilu yang ada, tapi malah melanjutkan tentang investasi itu tadi, panas bumi dan sebagainya. Nah, tapi kan itu sejak dari awal itu ideologinya dari para 10 tahun terakhir ini, dari ideologi dari rezim saat ini, bagaimana dengan cepat mengeruk kekayaan Republik kita. Itu tadi, kedaulatan kita sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Dia mana peduli dengan rakyat. Ya, jadi ini persoalan karakter dari leadersnya. Ini persoalan dari kemampuan memahami bahasa. Saya kan satu morality, yang kedua knowledgeable. Ini pemimpin kita punya pengetahuan nggak tentang apa sih sebenarnya fungsi sebagai presiden. Nah, tentu saja kalau semua lembaga-lembaga politiknya ini tidak berfungsi, maka oposisinya berasal dari non-parlemen. Jadi itu rakyat, bisa akademisi, bisa tokoh, bisa mahasiswa, bisa buruh, bisa petani, bisa nelayan, bisa mak-mak. Jadi ini semuanya bisa. Nah, sekarang kan persoalannya siapa ini yang merasa paling hari ini dikorbankan? Itu kan buruh, ya enggak? Karena ada undang-undang omnibus ketenaga kerjaan itu. Nah, buruh dari dulu buruh itu selalu memang punya between quote ya, kesadaran lebih lah dibandingkan crowd yang lain kayak gitu kan. Buruh. Jadi undang-undang buruh yang sebanyak itu ya, berapa ribu halaman itu ya. Inti semangat dari undang-undang buruh yang ditolak oleh para buruh ini ya tidak memihaki anak bangsanya sendiri. Jadi misalnya yang namanya buruh Indonesia mau buruh asing sama aja. Nggak ada pemihakan terhadap. Kalau di Amerika kan ada American First. Kayaknya susah kan tenaga kerja maksudnya American First. Ini enggak. Undang-undang buruh itu kan pernah di judicial review di MK kan, dan disetujuin kan. Ditolak oleh MK bahwa ini melanggar. Kemudian diperpukan, kemudian di ini lagi. Nah, ini yang melanggar konstitusi ini berarti perpuan ini berarti. Ya sudah semuanya lah. Kalau makanya melanggar konstitusi presiden dalam konteks ini. Presiden dan DPR kan membuat undang-undang kan DPR bersama presiden. Draftingnya tentu saja presiden dong, eksekutif dalam hari ini yang diwakili. Pemimpinnya eksekutif adalah presiden. Jadi kalau misalnya kritiknya Rocky kepada presiden, ini wajar-wajar aja. Emang dia yang harus kritik karena yang pegang APBN presiden, yang pegang aparatus negara presiden, ya enggak? Yang punya kuasa kesana kemari memberikan kewenangan kepada para pembantunya, menteri kayak gitu, presiden. Kayak gitu. Nah, termasuk saya pernah berwebinar dan berseminar bersama para dokter yang sedang memprotes ada 5, ada ID, ada dokter gigi, ada suster, ada farmasi, dan ada macam-macam, ada 5 itu. Mereka membongkar dan sampai pokoknya mau berjihad karena ini jelas-jelas bukan semuanya, tidak adil segalanya. Ya semuanya sebetulnya industri kapitalis. Ya intinya itu ke sana. Jadi ini adalah instrumennya seperti itu. Bahkan dikatakan kalau kita itu membedakan antara tenaga kerja asing dan Indonesia itu dikatakan diskriminatif. Gimana sih, untuk apa kita bernegara? Kan ini urusannya kan kita bernegara, bikin Indonesia, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan, mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan rakyat Cina, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia. Kekayaan itu dikuasai mestinya oleh
rakyat yang kemudian negara itu menggunakan untuk rakyat, kepentingan rakyat Indonesia, bukan rakyat Cina, bukan rakyat Amerika, bukan rakyat Australia, yang kayak gitu-gitu lah. Kesemuanya ini menurut saya ya pemahaman dari para pemimpin terhadap konstitusi yang ya mereka nggak paham, nggak paham regulasinya, the legal and political rule of the game-nya. Kemudian mereka mau ya berkuasa dengan menikmati hasil kekayaannya. Karena itu juga rakyat juga diingatkan ini, makanya jangan mau dibayar. Kan kalau pemilu dibayar 20.000 misalnya, 50.000 atau 100.000, mereka kan menganggap kan gue sudah bayar putus. Jadi apapun yang aku lakukan ini kepada negara ini kan dianggapnya tidak ada urusan. Nah ini mental. Jadi mana revolusi mentalnya di dalam konteks itu? Akhlak lari.